Shalom. Owen udah siap. Maaf ya, Pak Guru datang sedikit terlambat. Kemarin janji jam 7, tapi Pak Guru nyampe jam 7 lewat 2. Maaf ya. Shalom juga Pak Daud. Silakan duduk. Maaf, minggu lalu Owen gak datang sekolah karena Owen kurang sehat. Nah, jadi Owen gak bisa dia datang itu belajar di sekolah. Kali lagi maaf ya Pak Guru. Jadi merepotkan Pak Guru datang di rumah Owen. Oh ya Pak Guru mau minum apa? Biar Owen siapkan. Terima kasih ya Owen, sudah mempersilahkan Pak Guru duduk. Udah Owen gak usah repot-repot, kita langsung aja mulai pembelajaran kita. Baiklah Owen, kita mulai saja ya pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, tujuan dari mempelajari topik tentang menghargai waktu ini adalah ketika selesai mempelajari topik pembahasan kita ini, diharapkan dalam kehidupan sehari-hari bisa menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan, menghargai setiap hal yang terjadi dalam setiap kehidupan dengan penuh ucapan syukur dan doa. Yang menjadi bahan Alkitab kita dalam pembahasan kita hari ini yaitu dalam Efesus 5 ayat 15-18 dan Mazmur 103 ayat 15-16. Waktu adalah pemberian dari Tuhan. Waktu itu sekali lagi adalah pemberian dari Tuhan. Menghargai waktu berarti kita menghargai Tuhan, karena waktu adalah pemberian Tuhan. Begitupun sebaliknya, apabila kita menyanyiakan waktu, berarti kita tidak menghormati Tuhan sebagai sang pemberi waktu itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita? Yaitu dengan menggunakan setiap waktu yang ada dengan baik dan benar. Menggunakan setiap hari-hari kita dengan melakukan setiap tindakan-tindakan yang baik, perilaku-perilaku yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan orang percaya. Seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16, sesuai dengan ayat nas pembimbing kita dalam pembelajaran kita, yaitu berbunyi, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Berbicara waktu itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, kronos. Kronos adalah waktu yang berjalan dari satu saat ke saat yang lain secara rutin. Seperti jam 1, 2, 3, dan seterusnya.
Selama 24 jam dia akan sama, terus dan terus seperti itu setiap harinya. Atau Senin, Selasa sampai Minggu, itu setiap minggu dia akan sama. Ataupun Januari, Februari, Maret dan seterusnya sampai pada Desember, itu setiap tahunnya sama. Waktu-waktu seperti ini yang disebut dengan Kronos. Sedangkan yang kedua, pengertian yang kedua yaitu Kairos. Kairos adalah momen atau kesempatan khusus yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Tuhan memberikan kesempatan kita dalam sebuah jabatan. Atau contoh lain misalnya memiliki karir yang luar biasa. Atau contoh lain menjadi seorang pemimpin. Dan lain sebagainya. Itu adalah waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan, yang disebut dengan Kairos. Nah, dengan demikian maka setiap waktu atau kesempatan-kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang kita jalani dalam setiap kehidupan kita, kita harus pergunakan semua itu dengan baik. Kita harus pergunakan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Artinya bahwa apapun yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, jangan sampai kita sia-siakan dan mengotorinya dengan segala tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita harus pergunakan setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan itu secara baik, seturut dengan firman Tuhan. Sampai di sini ada pertanyaan, Owen? Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih Pak Guru atas penjelasannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak ada pertanyaan. Setiap penjelasan-penjelasan yang Pak Guru sampaikan sudah sangat jelas, sehingga saya memahaminya. Saya berharap dan saya akan terus berdoa supaya setiap kesempatan-kesempatan waktu yang Tuhan berikan, percayakan dalam setiap kehidupan saya bisa pergunakannya dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya Pak Guru. Baiklah, Owen. Kalau memang tidak ada pertanyaan, pertemuan kita atau belajar kita hari ini sampai di sini dulu ya, Owen. Minggu depan kita akan bertemu lagi di kelas bersama teman-teman di sekolah. Jadi Pak Guru berharap kamu tetap jaga kesehatan supaya kita bisa belajar bersama-sama di kelas minggu depan. Terima kasih ya. Mari kita berdoa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini. Biarlah Roh Kudus terus menyertai kami, mampukan supaya setiap pembelajaran dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapak Guru sudah mengunjungi Owen ke rumah dan memberikan beberapa penjelasan pada Owen. Owen tetap berdoa biarlah Pak Guru beserta keluarga selalu diberkati Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi terima kasih ya.